yang jatuh sebelah sini. Kalau mewek tuh di sini. Astagfirullahaladzim. Bisa nggak enak saya. Astagfirullahaladzim. Udah duduk di tumpukan ini. Ngobrol kenceng teh. Udah nggak enak. Selamat malam pemirsa. Kita ketemu lagi membuka mitos di daerah sini. Saya juga kurang paham daerah ini, masih Panjiwangi katanya. Jadi kita mau buka tabir malam ini. Ada apa di sini? Ada horornya apa enggak? Udah kepada pemirsa yang menonton channel kami, mari kita lanjut untuk menelusuri mitos di tempat ini. Kalau dilihat di sini, ini pohon masih ada satunya dengan di sana. Ini masih monyet di sini. Jadi di sini penunggunya masih berupa monyet. Jadi kalau orang di sini bilang yang monyet tangannya panjang, yang ada bulu-bulunya itu. Astagfirullah. Ada suara sebelah sini, Beh. Ada yang jatuh sebelah sini. Ya, monyet. Ya. Dari tadi ini sudah ada suara-suara. Jadi kameramen saya ini bilang ada yang jatuh. Masya Allah. Ini baru jam 11 ya saya. Sini aja sudah ada penampakan di sini. Kuntilanak. Kita coba masuk ke sini dulu. Nah, di pohon bambu. Biasa kalau pohon bambu ini identik dengan kalong ewek. Tapi kalau saya lihat di sini tidak, malah identik dengan pocong. Karena di sini pasti ada kuburan ataupun makam yang dekat sini. Ini korin-korin yang lari ke sini. Kalau di sini pemirsa yang dengar-dengar informasi itu ada sosok, kata orang di sini bilang itu sosok harimau, maung. Cuman maungnya itu warna coklat garis-garis hitam. Jadi bukan maung hitam, bukan ya. Jadi benar-benar maung harimau gitu. Jadi bukan istilahnya kucing hitam, tapi maung. Di sini identiknya. Dan juga di sini ada juga sesosok anak-anak kecil yang matanya agak bulat gitu. Jadi kalau disebut anak jin gitu. Karena di sini ada. Tapi kenapa ya tempat-tempat kayak gini banyak cerita warga identiknya dengan banyaknya anak kecil sama harimau ya, Beh? Iya. Jadi apa yang kata warga itu memang benar di sini. Kalau dilihat dari mata batin, memang benar di sini ada. Dan juga kalau para indigo lah yang mengetahui tempat ini gitu, mereka juga bisa melihat gitu. Ataupun para yang batinnya sudah peka, yang indera keenamnya sudah aktif, mereka bisa tahu di sini. Karena nggak jauh di depan kita ini sudah ada anak kecil lagi ngelongok. Loh, kalau orang-orang yang kasat mata, ini depan saya ini sudah ada. Oh, dia menghindar. Lagi ngeliatin mungkin ya? Ya. Penasaran mungkin. Penasaran dia melihat. Tapi ketika saya ke situ, dia pergi menghindar. Tapi kalau untuk sosok anak kecil itu buat masyarakat yang ke kebun melalui area jalan sini mengganggu atau tidak, Beh? Dia nggak ganggu ini. Oh, enggak. Karena dia sudah beradaptasi dengan
warga sekitar. Mungkin udah pada kenal mungkin Udah ya. pada kenal, dia nggak ganggu. Cuman kalau sesama bawa anak-anak sesama usia dia gitu, dia agak iseng. Tapi kalau dengan ke orang tuanya enggak. Ini anak-anak yang ya termasuk anak-anak jin, anak-anak setan lah. Jadi kalau dilihat usianya, faktor usianya sih ya sekitar umur 6 tahun, 7 tahun. Tapi sebenarnya dia tua sih kalau dilihat, cuman di alam kita dia umurnya segitu. Jadi ngikutin umur tergantung dia diam di mana gitu ya. Iya. Ini di sinilah faktornya yang disebut kalau mewek tuh di sini. Oh, di sini Ya, pusatnya mungkin ya. bukan, tapi dia ada di sini. Kalau Oh. mewek, ya. Mungkin ini tempat bermainnya mungkin ya. Karena di sini hutan bambu, pemirsa coba lihat belakang saya nih. Barangkali pemirsa melihat ya hutan bambu. Mungkin kalau dari dulu cerita Kolangawi itu identiknya dengan pohon bambu mungkin Beh ya. Dia, Karena banyak anak-anak kecil kalau misalkan main ke area-area hutan bambu Ya, itu nah, banyak itu yang yang hilang suka atau apa hilang. mungkin ya. nah tadi dia ada di sini pemirsa. Jadi dia di sini tadi, anak kecil itu berdiri pas yang saya bateraiin nih. Nah, tadi di sini ya berdiri, melihat kita. Penasaran mungkin ya. Ada apa? Kalau dilihat rumput ini, kalau diinjak ya jeblos ya, tapi dia karena dia makhluk. Beda sama kita Beh ya. Ya, kalau kita nginjaknya kejeblos. Ini cukup luas area bambunya. Udah itu semak dan juga ini jalannya becek sekali. Kalau malam sini sudah tidak ada aktivitas mulai jam 4. Jam 4 Jam 4:30-an ya. ya, 4:30 sore aja sudah tidak ada aktivitas. Jadi kalau malam aktivitasnya ya di kalangan makhluk-makhluk kasat mata. Jadi baik para paranormal atau orang-orang spiritual, ya kalau main di sini ya cocok lah bisa melihat. Kalau mereka juga mempunyai indera keenam, kalau enggak ya cuman bisa merasakan apa yang ada di sini. Coba kita, saya mau ke depan dulu. Assalamualaikum ya makhluk gaib yang ada di wilayah ini. Tapi kalau untuk cerita awal yang menurut cerita warga yang di sini sering lihat harimau itu apakah benar di sini ada atau tidak Beh ya? Benar. Oh benar ada di sini. Ya. Tapi harimau itu sebenarnya harimau itu bukan ini, itu harimau itu sebenarnya kalau disebut hodam ya hodam juga. Hodam dari orang-orang yang dulu yang sakti-sakti. Pegangan ya. Ya. Tapi ini bukan macan kumbang, bukan. Tapi ini harimau. Loreng mungkin ya. Ya, loreng. Jadi orang-orang dulu yang wafat yang mempunyai kelebihan atau punya keilmuan waktu mudanya. Iya, iya. Nah, ketika dia meninggal itu atau dia sudah wafat, jadi dia punya hodam itu mengikuti terus. Itu berkeliaran. Ya, berkeliaran mencari tuannya yang baru, atau mencari dari keturunan dia. Iya, iya. Karena keturunan dia ini biasanya kalau hodam ini nggak cocok dengan keturunan orang ini, jadi dia mencari berputar, maka selalu ada di sini. Mungkin dengan adanya hodam harimau yang berputar di area kebun ini, mungkin juga si yang pembegal awalnya juga mungkin
meninggalnya di ini di area sini mungkin Iya. ya. Tuh di sini. Ya di sini perhatiin lah. Ya. Ya jadi ini rimbun pohon bambu nih, rimbun banget. Tapi kalau untuk sosok koe gombel, bah, kalau yang ada di sini itu tidak mengganggu apa gimana, bah ya? Gombel mah nggak mengganggu. Hmm. Tapi kalau ada anak kecil yang ngerinya. Jadi kalau ada anak kecil apa gitu, dia menakutkan. Maka jangan suka main di sini kalau sudah maghrib, gitu. Terutama anak-anak. Astagfirullahaladzim. Ada apa itu? Saya baru bicara tadi, sudah ada suara identitas apa makhluknya ini yang saya bilang tadi. Kayak ada yang mau berinteraksi. Ya, ada yang mau interaksi dengan kita di sini. Mudahan suara itu tadi ketangkap kamera pemirsa. Asal usulnya suara dari sini kayaknya nih. Saya coba interaksi dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak mau kita tadi membicarakan tentang dia gitu. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa dia tuh ada di sini tapi jangan dibicarain. Itu maksud dia. Jadi dia gak suka orang tahu bahwa dia itu ada di sini gitu. Cuman dia menunjukkan identitas bahwa dia tuh ada di tempat ini, makhluk-makhluk. Maka dia membunyikan satu gerakan suara, cuman wujud kita belum melihat, cuman suara kita sudah, mudahan aja suara ini bisa ketangkap di kamera kita. Mungkin kebanyakan dengan kitanya datang-datang ke tempat-tempat seperti ini, kebanyakan ada yang suka, ada yang tidak suka mungkin ya. Iya. Kita akan coba lanjut ke bagian dalam lagi ya. Bagian dalam. Nah, sebelah sini juga masih pohon bambu semua, ini sebelah sini juga, Be. Ya, ini pohon bambu semua. Pohon bambu semua ini. Pohon bambunya rimbun lagi. Saya aja sebenarnya sudah berinding di sini, pemirsa. Ya, ini auranya udah beda, Be ya. Beda, sudah beda udah banget. Berat ini. Apalagi ini yang depan saya ini, yang satu pohon. Ada pohon yang nggak ada itu apa, yang patah ujungnya tapi gak tumbang ya. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Ya rijal goib, ahlil goib. Kalau mau interaksi ya interaksi dengan kami. Kalau mau hujud silakan. Gitu. Hujud di sini, mau nampakkan diri tampakkan, nggak apa-apa. Nyeri ini pemirsa, nyeri banget. Kalau kita baterai pemirsa dia menghilang, tapi kalau kita tidak baterai dia kelihatan. Jadi kameramen saya bilang ada satu sosok yang berdiri, memang ada di situ, dia berdiri tadi itu, sosok perempuan yang saya bilang itu seperti kuntilanak, tahu
identitasnya apa kuntilanak apa wewe gombel, karena wewe gombel dengan kuntilanak nih kalau dari jauh hampir sama mirip, kecuali dari dekat baru kelihatan buah dadahnya, tapi kalau dia jauh ke belakang atau nyamping itu sama benar, Iya. sama kayak kuntilanak. Hanya perbedaannya kalau dia berbaring mutar ke arah kita tatap, nah itu beda. Mungkin kalau untuk postur tubuhnya sama, ya, Sama, cuman beda dari tetenya doang. rambutnya juga panjang sama. Cuman beda dari tetenya doang mungkin. Ya, dari buah dada dia agak besar. Dan juga dia lebih berbau. Kalau kuntilanak ini tidak berbau, dia harum, seperti bau kembang kantil ya. Tapi kalau gombel ini agak berbau anyir, Bau amis nih, ya. bau amis. Tapi untuk wilayah sini kita masih terusin dulu, kekuasaannya kita masih jalan. sama, ya. Ya, Untuk wilayah sini masih sama kekuasaannya, wewe gombel sama anak-anak mungkinnya sama Masih, dia, ya. sate. Kita akan coba ke bagian dalamnya. Nah, ya. Ini kita udah di tengah-tengah hutan, ya, atau di tengah-tengah kebun, ya. ini kalau di luar kasat mata, di sini ada yang berdiri nih pemirsa. Coba pada indigo nih, di tiang satu ini, Oh iya, Beh, ngeblur, Beh. ini ada yang hati-hati, Beh. berdiri. Ngeblur ini. Ngeblur? Hah? Ya, tuh. Kameramen saya bilang ini Denyutan, tarikan energi. ada, jadi kamera itu seperti ada tarikan energi. Kenceng, Jadi Beh. Ya. ujung mandor. Ini, Ya, kenceng di situ, Beh. nah di sini ada yang berdiri melihat kita. Nih, tapi saya tidak baterai dulu. Ya. Kalau saya baterai dia hilang. Saya hanya mengandalkan baterai dari kamera saya, ini. Ini makin Maka kenceng. pantulan kamera seperti ada tarikan. Itu real, pemirsa. Sini tuh. Ya, hati-hati, Beh. Ini kenceng denyutannya. Dia berdiri posisi begini melihat kita begini terus. Perempuan. Oh, ini perempuan ini. Ya, ini perempuan. Ini pas tiang ini. Ini ada palang. Ah, Itu. awas, hati-hati, Beh. Ya. Ini Bapak coba berinteraksi sama malam. Dia marah, saya mendekat, pemirsa. Ini real, pemirsa. Ini kalau pemirsa bisa melihat asli, ini wujud sangat menyeramkan ini diri perempuan. Ini kuntilanak ya, bukan gombel, tapi ini Oh, ini kuntilanak. kuntilanak berarti, ya. Ya. Kalau mau interaksi Nyai. Coba goyangkan bambu atau apa kalau memang situ mau interaksi. Nah, di sini pemirsa dia masih tetap berdiri mantau kita. Ya, Rijal Gaib, tunjukin interaksi kamu kalau kamu memang berdiri di situ, ada goyangkan bambu atau suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa saya bilang pemirsa? Jadi kalau yang bisa melihat, saya bilang begitu langsung ada tembakan suara. Jadi, Beh. Ini makin sini auranya makin beda, Beh. Makin berat ini auranya ini. Auranya ya kita menghindar dulu. Jadi maaf, kameramen saya sudah merasa nggak enak katanya. Saya akan menghindar dulu karena di posisi ini masih ada. Dia masih tetap berdiri memegang itu. Asli kuntilanak. Ya, makin berat. Posisi kita berdua lagi, tengah malam. Ya, Jauh kemana-mana ini. Jadi tengah hutan. jadi kita tidak bisa untuk melanjutin terlalu lama di situ. Sangat riskan. Nah, posisi kita berdua di sini di tengah hutan, tengah malam. Kita cari aman aja.
untuk menghindar, bukannya kita gak berani ya, buat untuk mengantisipasi. Kita akan coba sekarang telusuri ke yang lebih dalam lagi di sini. Nah, ini sini juga udah mulai banyak pohon-pohon di sebelah sini juga, Be, ya. Tapi kalau untuk yang di tempat yang ini gimana nih, Be? Sama. Apakah kepasannya masih sama atau udah beda, Be, ya? Sudah beda tuh wilayah. Oh, udah beda di sini. Ya. Ini sudah beda wilayah pemirsa. Nah, kalau untuk di sini Ini pohon. wilayahnya apakah udah ada tanda-tanda di sini kekuasaannya makhluk-makhluk lain di sini, Be? Ini genderuwo. Oh, di sini genderuwo sih. Iya. Genderuwo ini. Di pohon-pohon ini ada satu genderuwo. Tapi kalau untuk genderuwo ini yang ada di area kebun sebelah sini gimana ini, Be? Coba kita lihat dulu sebentar, agak mendekat. Kita maju dulu sebentar. Kita dekatin dulu. Saya bukan apa pemirsa, ngeri ular. Saya ini rumputnya tinggi-tinggi, ini hampir sebadan, ini hampir seukuran tinggi orang ini. Soalnya ini jadi kayak udah lama ini enggak di ini, Be, ya, enggak dikelola ini kebun. Tuh tinggi. Nah, ini mungkin orang yang punya kebun juga, ini mungkin ada faktor juga ya kenapa ini kebun ini enggak dikelola mungkin, Be, ya. Nah, sini pemirsa genderuwo. Jadi di sini sekarang beda. Sini tadi kita di situ kuntilanak. Nah di sini ini genderuwo. Jadi di atas masih tetap melihat kita lagi berdiri melihat. Di sini ada satu barang Di pohon yang ini. ya, ada satu barang. Insya Allah ada yang terbang pemirsa, kena ke senter saya, tapi kamera saya pas lagi tidak melihat. Baterai saya di belakang kamera itu seperti ada yang mengelilingi gitu ya. iya, ada yang terbang gitu. Cuman sayang tidak kepantau kamera. Pas saya lagi ngebaterai terbang di belakang ya, di belakang, sedangkan kamera pas ngadep ke saya gitu, dia terbang pas di baterai, kena ke baterai saya gitu. Astagfirullahaladzim. Mungkin sosok seperti apa itu, Be? Kunti itu. Oh, itu kunti, Be? Ya. Jadi saya menunjukkan ini, tempat ini. Ini ada satu barang pusaka di sini. Oh, di sini itu ada pusaka, Be? Nah, di sini. Ini ada pusaka. Ada satu batu nih. Ya. Bagian dalam kan? Ya. Ada pusaka. Cuman kita tidak diizinkan untuk mengambil. Kalau dia kasih ya kita ambil malam ini, tapi dia tidak merespon ya. Kita tidak mau menarik-narik aja, sama aja kita menarik satu pusaka. Kalau tidak diizinkan itu sebenarnya ngerampok tuh, bisa tarik tanpa izin, kecuali dia mau beri suruh kita tarik ya kita bisa tarik. Tanya aja niat kita juga kesini bukan untuk menarik. Kita niat kita kesini mau explore, mau buka mitos, bukan mau menarik pusaka. Nah, bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita bukan di situ. Karena kita di sini hanya untuk membuka mitos supaya orang-orang ini lebih tahu dan lebih paham juga, Be, ya. Coba kamera difokuskan ke situ juga dulu. Perhatikan di situ. Pohon ini. Ya. Ya sudah, kita kembali ke sana.
Nah, ini kita akan coba naik ke atas. Nah, itu ada suara Be, di bawah Be. Kayak ada yang Ada suara Astagfirullahaladzim. permisa, sangat jelas sekali. Itu pasti bagian bambu yang bawah Be. Ya, Ada yang ngatok-ngatok bambu. orang kerja tengah malam nggak mungkin ada orang malam begini di hutan ngetok-ngetok Nggak bambu. mungkin. Ya, Nggak mungkin. itu gangguan-gangguan metafisik atau istilahnya Tuh. gangguan-gangguan makhluk kasat mata. Apa kita mau coba cek ke bagian bawah yang ada Oke. sumber suara? Ya, kita cari sumber suara tadi, permisa. Jadi kameramen saya ini penasaran karena ada sumber suara. Karena itu terdengar jelas itu Be. Iya, Suaranya kencang. di sini ya. Ya di bambu yang bagian bawah itu. Cuman jalannya ini. Nah, ini ke bagian ke depan ini Be. Nah, ke sini. Nah, itu. Nah, di sini bisa. Jadi benturan suara itu Suara di sini. ya dari sini, cuman kita nggak tahu pasti. Ya, Rijal Goib, kalau memang suara itu hasil dari sini, kamu ada tunjukin interaksi loh, kamu ada di sini gitu. Astagfirullahaladzim. Awas Be. Aduh, kaget saya permisa. Kayak ada yang jatuh dari atas. Ya, itu tadi interaksinya. Kan tadi saya minta supaya kalau memang dia ada di sini yang tadi menguasai adanya suara, faktor suara, tunjukin biar dia berinteraksi dengan kita gitu. Dia buka. Ya, langsung juga ada suara anjing juga Be. Tuh, Terus aja ada Ada suara. suara. Nah, kita masuk ke bawah sini. Bisa. jadi mereka tuh kayak main-mainin kita itu. Astagfirullahaladzim. Allah. Ada yang duduk, bisa. Kaget ya. Nih depan kita ini ada yang mengandang kita nih. Babe di sini coba melakukan interaksi untuk menangani makhluk yang ada di depan yang menghadang kita. Dia bahasa lembut. Babe coba menangani. Jadi ada ketika saya mau ke sini, mau naik ke atas, dia duduk di tumpukan itu. Coba tuh, duduk di tumpukan ini. Karung ini Be. Ya, Itu sosok apa itu Be? kuntilanak. Sini banyak kuntilanak. Oh, berarti di area ini mayoritasnya katek mungkin Be ya? Iya. Oh.
Nah, tadi dia duduk di sini. Lagi mainin rambut. Di sini Oh, duduk. nanti Ya, di dia sebelah sini duduk ya. di sini dengan punggung ngadap ke sana, kepalanya ke sana. Jadi dia munggungin. Ngomongin kita mungkin. Ya. Sebenarnya kalau ada pohon-pohon yang begini-gini nih, ya, Ini dia paling senang nih. Nih, tempat bermainnya di sebelah Iya. area sini ya. karena situ sangat curam bisa. Jadi bagian bawah jurang semua itu. Tuh masih dikelilingi area-area pohon-pohon bambu di sebelah sini. Ada yang berdiri pemirsa. Di pas pohon pisang ini, Beh. Ya, Dan jangan ditembak. Kita dari bawah aja pemirsa. Itu yang putih di situ. itu makhluk sejenis apa itu, Beh? Kunti. Masih kata itu. Tapi ini responnya gimana nih, Beh? Tuh. Oh ya, kemarin juga ini agak ngebur ini. Jadi kita biarin, kita lewat ke sana. Kita jangan bermasalah. Dari Jaul Goib, Anil Goib. Nah, di sini pemirsa, yang tadi ada suara itu, nih, bambunya juga aneh. Ini pohon bambu semua itu. Nah ya, coba kita, ini kita coba ke sini, ke pohon bambu yang ini, pemirsa. Ini badan perasaan sudah nggak enak saya. Ya, Beh. Ini auranya udah berat, Beh. Ya, Tapi aman, Beh. aman. Nah, tuh. Ngeblur kenceng, Beh. Coba di sini Hati-hati. kita lihat. Ini area sini ngeblurnya kenceng, Beh. Tetap lah. Zikir aja, zikir. Ya, La ilaha illallah wa la syarikalah. hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, di sini pemirsa. Nah, ini tiba-tiba bergoyang pemirsa. Ini ada satu gerakan. Yang lain tidak goyang pemirsa, coba perhatiin. Ya. Ini goyang. Yang lain diam. Yang lain ini tidak ada interaksi. Ini diam. Di sini saya sudah Ini ngeblur kenceng, Beh. nggak enak. Ya kita jalan Kalau dulu. bisa naik aja ke atas, Beh. Misal saya agak-agak enak nih, Beh. Ya. Nah, Saya juga merasa nggak enak saya. di bawah auranya berat banget, Beh. Tuh, di sini bisa. Cuman di situ tadi saya merasa Auranya kenceng banget. auranya kenceng, itu daun itu bergerak. Jadi kameramen saya ini sudah nggak kuat katanya. Ngeblurnya kenceng ada situ, Beh. La haula wala quwata illa billahil azim. Di situ tadi luar biasa. Di sebelah pojok yang tadi kita lewat, Ya. itu sangat luar biasa.
itu pohon bambu itu bergoyang, tapi yang di sebelah itu nggak ada gerakan sama nggak ada sekali. gerakan sama sekali. Dan juga di situ saya merasakan badan saya seperti merinding gitu. Orangnya beda daripada yang lain gitu. Ya, terus kameramen saya juga bilang blur kameranya, Kencang. kencang sekali blurnya, dan juga dia merasa langsung dia suruh naik, dia nggak kuat. Saya juga mencegah jangan sampai terjadi apa-apa dengan kameramen saya, sehingga saya putuskan untuk naik ke atas. Jadi tidak jalan ke sebelah sana, saya putuskan untuk naik ke atas. Dan kita terus menelusurin ke bawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kemana jalannya kita? Terus ya? Terus aja lewat samping. Lewat sini apa samping? Ah ini, ke sini. Berarti untuk menurut cerita-cerita warga itu yang tadi itu berarti benar Bah ya? Benar. Adanya sosok harimau sama makhluk-makhluk anak-anak kecil yang sering terkadang terlihat sama yang melintas kalau misalkan pulang dari kebun ke sorean gitu ya. Oh iya ya, memang di sini benar. Dan juga itu tahu kuntilanak, kalong wewe itu satu tuh. Maka kita nggak tahu posisi kuntilanak sama kalong wewe kalau hanya sepintas lalu dari jauh, Iya. itu hampir sama, kecuali dia pas beradab ke kita gitu. Bedanya itu hanya di buah dada. Jadi kalau kalong wewe buah dadanya besar, kalau kunti enggak. Cuman kalau dia menyamping itu sama, kita nggak bisa tahu. Jadi dia hampir sama, sebangsa makhluk astral. Kalong wewe, sundal bolong itu hampir sama kayak kunti, bersama. Kalau sundal bolong dia di belakang, jadi kelihatannya itu aja bedanya, bolongnya di belakang. Ini kita kemana nih? Terus aja ke depan. Ini terus. Lurus aja, ikutin aja jalan samping. Berarti termasuk hodam-hodam harimau itu ya suka menampakkan diri juga berarti ya? Oh iya, mencari majikan baru. Tapi mungkin walaupun sama pohon bambu ini untuk penghuninya mungkin beda Kalau kekuasaan. sini gitu. sudah beda lagi. Jadi setiap tempat dia berbeda. Jadi kalau di sini masih indeks dengan monyet. Oh yang monyet ya? Ya, di sini monyet namanya nih. Pasti ada suara tuh Beh. Di atas, di balik pohon pisang ini. Iya. Itu suara permisa. Di sini ada suara barusan. Mungkin itu menandakan seperti apa Beh dengan adanya suara seperti Ya kita pas lagi menyebut tadi itu monyet, dia mesti kode. Jadi seakan-akan dia benar gitu. Ada. Disinilah tempatnya monyet. Jadi ketika kita membuka tabir mitos bahwa di sini beda dengan yang di sana. Kalau yang di sini tadi dia berbentuk monyet, langsung terdengar suara, menandakan kalau istilahnya benar apa yang itu, ini sini monyet. Ada di sini. Ya, atau istilah kerak lah, orang bilang kerak. Beh. Ya, Gitu Beh, di dalam bambu itu kayak ada cahaya. Nah, lihat Beh, ya. tuh ngeblur kencang Beh. Tuh katanya di situ ada suatu cahaya ngeblur sangat kencang. Tapi hilang lagi Beh. Ya kalau kita barang-barang begitu kalau kita mendekat mereka hilang. Jadi kalau menjauh mereka selalu ada gitu. Kalau kita dekatin hilang. Jangankan kita dekatin, kita baterai aja hilang. Maka kalau yang penampakan langsung istilah wujud di depan kamera, itu saya alam itu.
Itu apa rekayasa saya juga nggak tahu, karena makhluk ini susah untuk diwujudkan, kecuali suara gebrakan dia gitu, itu bisa, itu terwujud, atau terjadi orb, ataupun dia kalaupun melepaskan satu energi, dia hanya adakan orb. Orb itu seperti bulat, melembung gitu. Tapi dia untuk wujud itu tidak segampang membalikan telapak tangan, pemirsa. Jadi itulah kalau youtuber itu, saya tidak bisa menyebut siapa-siapa gitu. Kalau yang bermain trik ya bisa saja terjadi, dia bisa nampakkan. Karena makhluk astral ini mereka itu metafisik, aliran listrik. Jadi kalau kita dengan mereka beradu, itu akan berbenturan. Kita tidak sanggup untuk berbenturan dengan dia. Maka disebut dia negatif, kita positif. Jadi ibarat listrik bentur, itu metafisik. Juga kalau mau yang menampakkan diri juga, itu juga kebetulan nggak sadar kita Ya, juga itu juga ya. kalau kita lagi pas lagi ini ya bisa ketemu secara kebetulan. Tapi untuk mewujudkan kita langsung sengaja gitu ya. sengaja itu agak susah. Dia tidak akan mungkin mau dia. Cuman kalau interaksi dia sambut. Cuman hanya orang-orang tertentu mungkin ya. Jadi kamera kita saja itu sudah blur itu. Bagaimana dia mau dekat ke kita? Kamera kita aja sudah blur. Tidak ada daya tarik antara makhluk astral dengan kamera kita, ini sudah ada gaya tarik menarik. Kalau tidak blur, gaya tarik menarik. Itu dengan dia. Bagaimana dia mau menampakkan lebih dekat ke kita? Nah, itu disitulah kita secara nalar aja bisa mengetahui. Jadi sampai di sini dulu pemirsa, explore malam kita ini membuka mitos di sini. Memang di sini monyet, di sini tempatnya, dan di sebelah sana tadi itu kuntilanak, gombel, bebek gombel, sama harimau. Dengan yang sebelah sana itu harimau. Jadi apa yang orang sini bilang itu memang benar adanya gitu. Jadi pada malam ini kami sudahin saja sampai di sini. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.